Tiga info penting bagi pensiunan. Yang pertama terkait dengan pengumuman Taspen yang baru-baru ini disampaikan Taspen terkait dengan penyaluran manfaat pensiun yang dipindahkan mulai bulan depan. Kemudian kedua, terkait dengan gaji PNS yang diusulkan naik, bagaimana nasib pensiunan dan berapa persen kenaikan gaji yang diusulkan ini. Dan ketiga, terkait dengan rezeki nompol 3,8 juta yang akan disalurkan untuk pensiunan golongan berikut ini yang akan cair mulai bulan depan. Kita masuk di informasi selanjutnya. Ada beberapa poin utama yang kita bahas dalam video kita kali ini. Yang pertama terkait dengan pengumuman Taspen. Pengumuman ini disampaikan berdasarkan pertanyaan dari netizen ya, terkait dengan pemindahan penyaluran manfaat program pensiun yang tentunya akan berdampak kepada banyak pensiunan. Ada 5 poin penting yang disampaikan dalam pengumuman ini yang wajib Bapak Ibu ketahui. Kemudian kedua, terkait dengan gaji PNS yang diusulkan naik di tahun ini, lantas berapa besar persentase kenaikannya dan bagaimana nasib pensiunan. Ketiga, rezeki baru bagi pensiunan yang mana akan ada golongan tertentu dari pensiunan yang bakal dapat 3,8 juta rupiah. Kita masuk di informasi pertama terkait dengan pengumuman Taspen. Adapun yang mendasari pengumuman Taspen ini adalah berdasarkan pertanyaan dari salah satu peserta Taspen, yang mana katanya apakah Taspen sekarang bermusuhan dengan BTPN, sehingga pensiunan yang mengambil pensiun harus pindah. Kalau alasan penipuan nggak masuk akal katanya. Nah, pasti ada sesuatu nih antara Taspen dan BTPN katanya. Terkait dengan pertanyaan ini, akhirnya Taspen pun buka suara terkait dengan pemindahan penyaluran manfaat program pensiun dari mitra bayar bank ke kantor pos. Di sini Taspen menyampaikan ada 5 poin penting terkait dengan pemindahan penyaluran manfaat program pensiun ini. Mari kita simak apa saja 5 poin penting yang disampaikan oleh Taspen berdasarkan pertanyaan netizen ya. Pengumuman Taspen. Nah, terkait dengan berita pemindahan penyaluran manfaat program pensiun dari mitra bayar bank ke kantor pos, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut, kata Taspen. Pertama, mendasari optimalisasi pemanfaatan aset negara dan memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Sejalan dengan amanat undang-undang. Kedua, Bank Wori Saudara, Bank SMBC Indonesia, dan Bank KB Bukopin merupakan 3 dari total 44 mitra bayar Taspen. Opsi pembayaran manfaat pensiun bagi peserta Taspen masih sangat luas dan tidak terbatas hanya pada ketiga bank tersebut. Poin ketiga, Taspen dan Pos Indonesia telah berkolaborasi erat untuk memastikan perluasan jangkauan layanan, memperkuat sinergi BUMN, dan memastikan setiap peserta dapat menerima haknya dengan mudah dan nyaman di seluruh pelosok Indonesia. Poin keempat, dengan adanya penyesuaian, Taspen menjamin pendampingan peserta melalui proses transisi ini. Poin kelima, Taspen senantiasa berpegang pada prinsip 5T, tepat administrasi, tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat tempat dalam setiap layanan yang diberikan kepada peserta. Inilah 5 poin penting yang diumumkan oleh Taspen terkait dengan pertanyaan netizen tadi, kenapa harus pindah ya? Apakah ada sesuatu antara Bank BTPN dengan Taspen? Nah, akhirnya Taspen jawab dengan 5 pengumuman ini. Mulai Juli 2025, Bank BTPN dan BWS untuk penyaluran gaji pensiun akan dipindahkan ke kantor pos dan siap-siap cair bulan Juli mendatang yang tinggal beberapa hari lagi. Kemudian, terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025, yang mana gaji PNS, TNI, Polri diusulkan naik dan bagaimana dengan nasib pensiunan? Gaji PNS, TNI, Polri diusulkan naik imbas dari wacana kenaikan gaji hakim yang diumumkan Presiden Prabowo beberapa waktu lalu. Prabowo mengumumkan kenaikan gaji hakim sebesar 280% saat menghadiri pengukuhan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2025. Ia menyampaikan bahwa gaji hakim akan naik demi kesejahteraan dengan kenaikan yang bervariasi,
Persentase tertinggi mencapai 280%. Untuk kenaikan gaji hakim tertinggi diberlakukan bagi golongan paling junior dan memastikan semua hakim mendapatkan kenaikan yang signifikan. Kenaikan gaji hakim yang diumumkan Presiden Prabowo dilakukan karena belum ada kenaikan hingga 18 tahun terakhir, sehingga menjadi pertimbangan yang cukup penting. Meskipun sudah ada wacana mengenai kenaikan gaji hakim sebesar 280%, namun belum ada dokumen resmi melalui peraturan pemerintah atau PP terkait dengan realisasinya. Hal tersebut masih menjadi bahasan dan kajian yang lebih mendalam dari DPR dan ketersediaan APBN tahun 2025. Akibat wacana kenaikan gaji hakim sebesar 280%, usulan tersebut disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan terkait dengan kenaikan gaji. Ia meminta agar gaji PNS, TNI, dan Polri ikut naik hingga 200% sehingga adil bagi seluruh golongan. Susi Pujiastuti meminta agar semua golongan pegawai di instansi pemerintah juga mendapatkan kenaikan gaji setelah gaji hakim yang diumumkan oleh Prabowo. Melalui unggahan di media sosialnya, ia menyampaikan agar gaji PNS, TNI, dan Polri bisa naik hingga 200%. Terkait dengan usulan formal mengenai kenaikan gaji PNS, TNI, dan Polri belum dilakukan dan realisasinya belum dapat diwujudkan dalam waktu dekat karena harus dikaji terlebih dahulu. Mengingat prioritas Prabowo saat ini adalah memberikan kenaikan gaji bagi hakim 200 hingga 280%. Jadi untuk kenaikan gaji bagi PNS, TNI, Polri, dan pensiunan hingga saat ini masih menjadi harapan kita bersama, tetapi belum ada kepastian terkait dengan apakah usulan ini akan diterima atau tidak. Yang jelas usulannya dinaikkan menjadi 200 hingga 200%, kata Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden Prabowo, yaitu Susi Pujiastuti. Kemudian kita masuk di informasi selanjutnya terkait dengan rezeki baru bagi pensiunan yang siap cair mulai bulan depan sebesar 3,8 juta rupiah. Bapak Ibu pensiunan PNS golongan 1 hingga sampai 4 sedang menunggu waktu untuk menerima pencairan yang akan dicairkan pada bulan Juli 2025, yang mana pensiunan akan kembali menerima pencairan di bulan Juli di setiap awal bulan. Kebijakan yang mengatur tentang gaji pensiunan PNS golongan 1 hingga 4 telah ditetapkan diatur di dalam PP nomor 8 tahun 2024. Kalau kita lihat, gaji pokok pensiunan saat ini itu adalah golongan 1, tertinggi itu 2.256.700. Di sini kita belum nampak yang mencapai 3,8 juta. Terendah 1,9, tertinggi 2,2 juta. Kemudian untuk golongan 2, terendahnya 1,7 ya, salah. Terendah di 1,7 dan tertinggi 3,2 juta, jadi belum ada yang 3,8 juta. Kemudian golongan 3, tertinggi di sini 4 juta. Nah, di sini juga ada yang 3,8 juta. 3,5 juta 3A, 3B 3,7 jutaan, 3C 3,8 jutaan, tepatnya di 3.866.100, dan 3D 4.029.600. Sehingga terjawab sudah rezeki baru yang akan didapatkan oleh pensiunan sebesar 3,8 jutaan itu akan diterima oleh golongan 3C, yang mana gaji pokok tertingginya mencapai 3,8 juta. Walaupun potensi penerimaan dari 3C sampai 4E ini mungkin ada juga yang mendapatkan 3,8 juta, tetapi yang di sini kita lihat nih adalah gaji pokok tertingginya. Nah, di sini kan bisa juga 3D ini dapat 3,8 juta. 4A sampai 4E bisa juga di tengah-tengahnya ini ada yang 3,8 juta. Tetapi yang kita lihat di sini adalah maksimal gaji pokok yang didapatkan. Jadi yang mendapatkan rezeki baru, rezeki nomplok, itu adalah golongan 3C dengan maksimal gaji pokoknya 3,8 jutaan. Ini belum termasuk dengan tunjangan-tunjangan lainnya. Ketika ini sudah masuk dengan tunjangan, tentu gaji yang akan diterima di bulan Juli nanti akan lebih dari 3,8 juta ini. Nah, itulah rezeki baru bagi pensiunan adalah pencairan gaji di bulan Juli 2025. 3,8 juta maksimal bagi golongan 3C, belum termasuk tunjangan-tunjangan lainnya.
Itulah informasi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian.